Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawakan kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ya. Bicara soal darah ini, saya pernah ngobrol dengan seorang ibu pedagang, orang Katolik di wilayah Mentaraman sana, di wilayah Blitar. Saya mengucapkan selamat karena mendengar anaknya ini sudah wisuda. Ibu ini tidak punya suami lagi, suaminya sudah meninggal dunia. Selamat ya Bu, sampun kelar tugas ibu untuk bisa menyekolahkan anak. Dia cerita, untung Romo anak saya ini pinter, tapi yang kedua memang tidak mudah untuk pembiayaan. Dia bilang, saya ini membuat anak-anak bisa sekolah ini sampai getih Romo. Ya, itu istilah itu khas kita dengar, memperjuangkan sampai getih, itu artinya sampai berdarah-darah. Ya, saya paham betul seorang janda hanya jualan di pasar, menyekolahkan anaknya supaya lulus dan supaya hidupnya menjadi lebih baik. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bicara tentang getih berdarah-darah ini kan jelas ibu ini menunjukkan sebuah pengorbanan, bukan darahnya yang dijual, bukan. Tapi dia menunjukkan betul sungguh memperjuangkan dengan sepenuhnya, dengan dikatakan getih. Kita memahami bahwa darah itu ternyata luar biasa penting. Semenjak dalam perjanjian yang diangkat dibawa oleh Abraham dan dilanjutkan oleh bangsa Israel dalam bacaan pertama kita melihat kitab Keluaran itu. Pemulihan janji kesetiaan bangsa Israel kepada Allah itu apa yang dibuat? Ya, mempersembahkan korban sembelihan lembu-lembu muda ini dipotongi, lalu Musa itu mengambil darah dari lembu-lembu yang dipotong ini. Kemudian darah itu kemudian pertama direcikkan di sekitar mezbah pembakaran sebagai tanda perjanjian.
Tapi tidak hanya itu. Digambarkan darah ini lalu kemudian direcikkan juga ke seluruh orang Yahudi yang hadir di situ. Ini kan pembaharuan karena orang Yahudi itu berdosa kepada Bapa, kepada Tuhannya. Karena mereka membuat lembu emas itu sehingga menyekutukan Allah itu. Lalu dibuat perjanjian, ya, diteguhkan, dibarui lagi sebagai perjanjian keselamatan. Nih Bapak saudara-saudari yang terkasih, ternyata dalam tradisi Yahudi darah itu adalah nyawa. Jadi di mana letak nyawa manusia itu ada di dalam darahnya. Dan ternyata dalam perkembangan kita bisa melihat dalam kehidupan kita yang modern ini, ternyata darah ini penting juga. Darah itu juga seperti nyawa, kalau darahnya kotor ya tidak bisa hidup manusia itu. Darahnya banyak minyaknya juga bisa hidup, darahnya terlalu membawa banyak kotoran juga tidak bisa hidup. Ternyata yang mensuplai kehidupan kita itu adalah darah. Kalau dalam ilmu biologi kedokteran seperti itu, ternyata semua hal yang kita makan dan sebagainya masuk ke dalam darah dulu baru tersalur kemana-mana. Darah yang tidak lancar bisa membuat stroke. Darah yang kental bisa jadi penyakit macam-macam. Jadi ternyata bukan di dagingnya tapi di darahnya kita bisa melihat itu hal yang sungguh kita bisa melihat ya hampir mirip seperti apa yang menjadi kepercayaan orang Yahudi bahwa nyawa itu bukan di dalam. Nyawa di mana? Di jantung kah? Nggak, nyawa ada di mana? Nggak tahu di mana, tapi nyawa itu ada di dalam darah, itu kepercayaan orang Yahudi. Dan itu yang lalu dilanjutkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan membaharui perjanjian menjadi perjanjian yang baru. Yaitu tanda keselamatan yang bukan lagi memotong hewan korban gitu ya. Bahkan dalam bacaan kedua digambarkan surat kepada umat Ibrani itu Yesus yang memberikan darahnya sendiri demi keselamatan kita. Makanya dia disebut sebagai perantara antara Allah dan manusia. Ikatannya bukan darah Anda dan saya, juga ikatannya bukan darah sebagai sebuah darah seperti perjanjian yang dibuat oleh Musa, tapi yang menjadi perantara itu adalah darah Kristus sendiri. Kalau diyakinkan dengan apa yang dirunutkan dengan perjanjian yang lama Bapak Ibu, maka disebut ini sebagai perjanjian baru karena yang menjadi gantungan hidup Anda dan saya itu adalah nyawa Tuhan Yesus. Karena dia memberikan darahnya sendiri untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita merayakan hari ini hari raya tubuh dan darah, itu berarti Anda merayakan yang paling utama dan penting di dalam Ekaristi, yaitu Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita karena Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya. Sehingga lalu memang di dalam perjanjian lama waktu Paskah dirayakan itu Yesus tidak menyembelih domba, enggak. Yesus juga tidak merayakan tradisi Yahudi lagi, enggak. Meskipun harinya sama, kalau Anda baca dalam bacaan pertama, harinya sama bacaan Injil, bahwa pada malam itu mereka pada umumnya tradisi orang Yahudi itu memotong anak domba Paskah. Tapi Yesus melaksanakan dengan para rasulnya, ini hal yang baru sama sekali. Dia memecah-mecahkan roti dan mengatakan, ya kita percaya sabda Tuhan apapun terjadi, inilah tubuhku. Pada saat dia mengedarkan anggur, dia mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru ya, sebagai pengampunan dosa. Maka ini yang lalu menjadi dilanjutkan dan diwariskan gitu. Bahwa Anda dan saya setiap minggu atau setiap hari merayakan Ekaristi itu merayakan karya keselamatan karena saya diselamatkan oleh Kristus yang memberikan nyawanya, memberikan tubuh dan darahnya itu untuk kita sebagai penghubung dan pemberi pengampunan dosa. Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Di situ sebenarnya misteri iman orang Katolik yang sulit dipahami oleh orang lain. Kalau kita percaya beriman menerima tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus karena di dalam daging ada darah, tubuh Kristus. Orang lain nyontoh-nyontoh tok. Karena hanya mengenang. Bu roti diketoki bunder-bunder, kotak-kotak dan sebagainya, sirup ditum. Kita enggak begitu. Bukan mengenang saja, tapi kita menghadirkan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya. Yang sungguh hanya dihormati orang Katolik, maka tubuh dan darah Kristus itu dirindukan oleh orang yang mengimani betul. Itu orang Katolik. Dan dijaga betul. Kalau bukan Katolik itu yang dilihat itu emasnya, tempat menyimpannya darah itu, tempat menyimpannya tubuhnya. Terus dicuri. Ya, makanya tabernakel itu dikunci, bukan romone pelit, itu bukan. Karena itu tubuh dan darah Kristus yang dijaga, pintunya juga tebal. Ya. Itu yang kita jaga bersama, bukan orang lain, bukan satpam, bukan security, bukan. Anda dan saya ini yang menjaga. Karena orang lain tidak ngerti iman tentang tubuh dan darah Kristus ini. Karena dengan itu Anda diselamatkan, dengan itu Anda diampuni, dengan itu Anda dijamin oleh Kristus yang memberikan nyawanya. Nah ini Bapak Ibu, betapa luar biasa dan agung yang tradisi yang diberikan oleh Kristus itu sampai sekarang. Nah kalau tantangan medsos ini, tantangan milenial itu, ya orang ngubek-ngubek sekarang yang tidak kenal Ekaristi, tidak mau jadi Katolik, hanya ingin melecehkan orang Katolik. Ngapain kamu ke gereja dikasih roti cuman seperti itu? Tapi di ekstrem sebaliknya ada yang mulai nyontoh-nyontoh Katolik. Ya dodolan roti bunder-bunder tipis ae ning nggonku padha ambek Katolik kok. Iso nrimo bunder roti putih. Padha. Wis gak usah ning gereja SMTB, ning gerejaku ae. Romone ya mbagi roti putih lho, iki sing ekstrem sebaliknya nyontoh iki. Terus akhirnya kita bingung zaman ini. Iki neng Katolik apa neng gereja, ya apa neng kene, apa neng kene. Anda dipanggil dalam misa sekarang itu diteguhkan kembali untuk Anda punya sesuatu yang luar biasa. Yang membuat orang lain yang tidak mengenal dalam iman itu penasaran betul dan itu menjadi rahasia iman Anda yang luar biasa. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menjadi sebuah kekuatan yang setiap kali memanggil Anda dan saya untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Ya. Ada banyak kesaksian seperti digambarkan di dalam bacaan yang kedua. Aku nek sumpek Romo, wis pokoknya melok Ekaristi, teko neng gereja, sumpeke ilang. Saya ndak bingung, kalau saya bingung Romo, saya juga bingung untuk memutuskan apa. Saya datang ke Ekaristi. Saya menemukan tidak tahu bagaimana, setelahnya saya menemukan jalan. Ada banyak pengabulan doa, ada banyak kerinduan. Bahkan mungkin juga mujizat Ekaristi yang terus menerus saya dengar dalam kesaksian Bapak Ibu saudara-saudari pengikut Kristus yang setia. Dan itu benar Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani ini yang sungguh indah, dia mengatakan betapa darah ini atau betapa hosti ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah yang menjadi kekuatan Anda di dalam menjalani hidup ini, dalam membesarkan keluarga Anda, getih bersama Tuhan Yesus, getih bersama seluruh umat, getih bersama gerejanya. Semoga kita semakin bangga sebagai umat Katolik yang terus menjaga Ekaristi ini. Semoga kita disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan, dan diselamatkan melalui tubuh dan darahnya.
Berkat Tuhan menyertai kita semua.